Tokonats, gue Yuda Keling, seorang stand-up comedian dan juga investor yang gagal. Jangan bilang gitu dong bang, kita harus agak-agak positif itu. Branding aja mas, Nah, branding mas. Lu ngaca, Jangan ngaca dulu. dikasihanin mas. oke. Gue, Ini sekarang gue, kebetulan bang kenalan gue. Ajis. Iya, Iya, Oh, iya. gue. Oh ya. Nggak, iya. tadi gue emang gue mute. Halo, perkenalkan Oke, saya Ajis oke. 2000. Saya selebgram, influencer, eh etim, tapi E-nya E sama TIM. Ya. Saya di sini mau nanya-nanya soal banyak hal. Oke, mantap. Ayo kita hari ini kita sharing-sharing bareng. Ini masih banyak yang bilang gue gelap loh. Ini gue segini kali ya. Lu pakai ini dong, ring light kayak gue. Tuh, nih, bisa terang. Tuh. Wah, Tuh. terang. Tuh, terang bang, terang. Tuh gelap. Terang. Ya. Tuh. Canggih ya. Oke. Mungkin kita bisa langsung aja nih sharing ke teman-teman Tokonot nih. Kebetulan kan kita udah deket banget sama Lebaran nih ya. Kita udah kayak mungkin ini tahun ketiga ya Lebaran yang nggak bisa mudik. Ini akhirnya kita bisa mudik tahun ini. Mungkin Bang Yuda sama Bang Ajis bakal mudik gak nih kira-kira tahun ini? Mudik. Gue enggak. Ah, gila. Ini kan kita temanya mudik, Ling. Harus mudik dong, Ling, bilangnya. Kalau Enggak gini nggak dong masuk ke bang. tema ini. Enggak, gue bisa menjelaskan kenapa gue nggak mudik bang. Gimana tuh? Karena kan ada peraturan kalau kita halal bihalal nggak boleh makan, nggak boleh minum. Nah, gue takut kalau gue mudik, gue udah nyampe kampung gue di sono gue puasa lagi. Ini gue mending sini dulu dong. Bukan. Bener nggak? Bukan. Nggak boleh makan, nggak boleh minum tuh artiannya bukan nggak boleh makan, nggak boleh minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari lagi. Bukan. Iya, peraturannya halal bihalal tuh nggak boleh makan, nggak boleh minum, bang. Tapi bukan lu puasa lagi, bukan. Lu gimana ya ngomong sama orang jauh ya? Jadi lu itu boleh halal bihalal, tapi tetap pakai masker, maksudnya gitu. Oke. Iya, gue takut gue kalau nyampe sono ternyata cuma dikasih lihat nastar doang, gue males nunggu di rumah aja kan. Nih gini. Iya nih, ini nastar ya. Lihat updatean di grup WhatsApp keluarga kan? Iya tuh. Terus ini kan pasti udah sering banget mudik kan sebenarnya. Terus itu kira-kira Bang Adi sama Bang Yuda tuh punya ini nggak sih pengalaman mudik yang kocak gitu? Ketemu sama keluarga-keluarga gitu. Misal kayak apa sih? Kadang-kadang kan kalau kita mudik ketemu keluarga yang udah lama gak ketemu tuh muncul pertanyaan-pertanyaan yang agak-agak kocak dan nyebelin gitu misalnya. Ada nggak sih kira-kira kayak gimana tuh yang paling kocak? Kalau gue flashback mudik zaman masih SD lah. Ketika kita belum punya kendaraan sendiri, belum sanggup beli tiket pesawat waktu itu bokap nyokap emang miskin, emang basicnya miskin. Terus kita tuh pulang naik bus antar lintas Sumatera namanya ALS. Jadi tuh itu perjalanannya memakan waktu 3 hari 2 malam. Bayangin 3 hari 2 malam di bus bulan puasa lagi. Itu tuh sepanjang jalan dari yang berangkat semangat, terus udah nyampe tol Serang, belum nyampe ya, kayak gitu tuh kayak belum nyampe nih, masih berapa lama lagi, kayak semangatnya tuh di awal doang. Kalau udah berapa jam tuh udah ngapain gue pulang ya gitu sih. Nah kalau nyampe kampung itu serunya auto ke switch bahasa, biasanya ngomong bahasa Indonesia jadi bahasa Mandailing. Jadi gue tuh sama teman-teman di kampung tuh itu tuh kalau ketemu pasti langsung bahasa, dan padahal gue di Jakarta jarang mempergunakan bahasa Mandailing, tapi ketika pulang itu pasti langsung. Nah, yang baru-baru ini lucunya adalah sekitar gue akhirnya pulang kampung lagi itu 2018. Terakhir kemarin maksudnya ya, 2018 pulang kampung, udah stand up, udah main film, udah segala macam, pulang naik pesawat. Ya kan, naik pesawat dah. Nyampe sana, pada nanya gini, Jis, pakai bahasa Mandailing ya? Lu tuh di TV ya? Iya, gini. Terus ada yang inget banget, gue nanya random gitu.
si Olga tuh meninggal karena apa sih sakitnya gitu. Jadi maksudnya gue tahu, gue juga syuting gitu. Iya gue juga syuting, gue juga di TV. Walaupun gue belum pernah satu frame sama Olga ya, cuman maksud gue kan, ya gue mana tahu juga ya meninggal karena apa ya, karena sakit lah gitu. Orang-orang kampung tuh mikirnya kalau kita udah di TV, kita kenal sama semua orang, gitu. Tahu semua gitu ya. Paling update, si paling update. Iya. Padahal Iya, enggak gitu kan. Padahal enggak. Gue juga pernah tuh bang, gue tuh belum lama ini balik ke Padang naik perjalanan darat juga, itu kan lumayan capek juga tuh 2 hari 2 malam. Iya. Itu dari yang udah semangat, capek dan harusnya kan dari capek semangat lagi nih, capek lagi pas nyampe sana sama kayak Bang Ajis kan gue udah datang udah stand up udah di TV gitu. Pas gue nyampe kampung nenek gue tuh ada yang nanya, Yud, Julia Perez tuh meninggalnya karena apa ya? Lucu banget. Maksudnya kan kayak kita kan nggak tahu ya, maksudnya kan lah. Iya. Namanya walaupun kita ya kan beda juga. Bentar, gue kedinginan bentar ya. Bentar. Iya. Gitu sih. Cuma gue sih merasa ini sih Mas, selain mudiknya bulan puasa tahun ini tuh akhirnya kerasa seru lagi sih. Kayak 2 tahun lalu kan emang terlalu sendiri-sendiri banget gitu. Sekarang tuh udah mulai rame lah gitu. Iya, bener sih. Apalagi sekarang nih, ibaratnya mudiknya tuh agak lebih duluan kan, nggak kayak tahun-tahun sebelumnya yang H-5. Ini H-10 orang-orang udah pada jalan nih, gitu. Oh, gua Jakarta masih macet. Iya, Mas. Bacot banget. Jakarta tuh banget, buset, kayak gila, bisa langsung lebaran gak sih kita? Kayak buset parah banget macetnya. Kacau. Bisa skip lebaran aja nggak sih gitu kan? Parah, gue tuh mau bukber, akhirnya gue bukbernya di jalan terus. Gue mau berangkat jam berapa? Jam 4. Tetep nyampe jam 6. Jadi kayak Habis subuh kayaknya Bang. berangkat ya? Jadi habis sahur, berangkat bukber tuh. Harus berangkat. Jam 3, gitu kan? Iya bisa. Bang, tapi lu kan ada bukber ya Bang? Kan ada peraturan tuh bukber nggak boleh ngobrol, nggak boleh ngobrol kan ya, itu yang datang bukber pada bawa bendera semapur gitu gak sih Bang? Gimana ya? Gue lupa lagi. Gini ya. Gini ya. Ya. Itu yang bikin anak pramuka tuh pasti peraturannya tuh. Mentang-mentang mereka bisa tuh. Cuman ada gak yang tapi gue rasa nggak ada yang ngelakuin itu deh. Maksudnya nggak ada lagi bukber. Terus satu temen lu yang paling asik banget di tongkrongan gitu, setiap kita ngomong, nggak boleh sama pemerintah. Kayak nggak ada. Kayak orang cuek banget deh. Kayak juga bodo amat gitu. Itu kan larangan, anjuran-anjuran aja sebenarnya. Anjuran nyari viral itu kayaknya Bang. Iya. Atau itunya clickbait, si media. Oh iya. Gitu. Oke. Kalau gitu kita langsung aja lanjut ke hal-hal yang agak-agak lumayan serius tapi tetap fun aja sih. Ini kita kan selama Ramadan ini kan aku lihat-lihat nih ya, ini terutama Bang Yuda tuh kan produktif banget nih, nggak cuma sebagai komika juga, tapi juga dia sering banget sharing-sharing soal investasi, sharing-sharing soal financial gitu-gitu kan. Gimana sih Bang triknya untuk tetap produktif walaupun ya harus ada puasa, harus menahan diri juga gitu? Cara produktifnya ya nggak puasa sih Mas. Jadinya nggak lemes. Goblok. Iya juga lagi. Gimana nih caranya bulan puasa ini biar nggak lemes? Ya nggak puasa. Ya benar. Ya nggak puasa. Benar juga. Tapi kenapa akhirnya tetap bikin video? Karena gue udah ngerasa ini Mas. Gue tuh selain sebagai stand up comedian kan juga sebagai sosial media influencer. Nah, itu tuh emang jadi hitungannya jadi pekerjaan yang harus dilakuin. Maksudnya bukan cuma sekedar pengen baru konten, tapi emang harus konten gitu. Diharusin biar bisa biar Instagramnya tetap keurus dengan baik lah gitu sih Mas. Ya, tapi kan jadi bisa ngajakin teman-teman yang lain buat invest juga nih. Kayak misalnya Bang Ajis. Oh iya. Mulai invest belum sih? Ini gua minta ajarin ke Link nih. Dari kapan? Parah, dia sibuk banget waktunya. Ngeri. Nggak tahu nyari apa ya. Enggak Bang. Maksud gue Bang, kalau gue yang ngajarin lo ntar minus doang Bang.
Nggak, nggak apa-apa, Ling. Minus doh. Duit gue insya Allah banyak, nggak apa-apa. Namanya ini mah nggak apa-apa, minus-minus, wajar. Kan Tapi gue tuh kenapa Mas? enggak. Lanjut Mas. Ya, gue kan juga sama Bang Aji juga sempat sharing soal investasi. Gue tuh kalau sempat ditanya kenapa akhirnya sharing-sharing soal investasi di Instagram, karena gue ngerasa tuh udah dapet manfaatnya dari investasi sih Mas. Ini bukan cuma manfaat secara bertambahnya uang karena apa yang kita beli harganya meningkat kayak gitu, tapi secara lifestyle juga udah berubah tuh gara-gara mulai kenal invest tuh. Jadi nggak terlalu nggak terlalu eh, boros, nggak terlalu pengen apa langsung beli. Tadi jadi jauh lebih bisa ngerem gara-gara udah mulai sedikit paham tentang investasi gitu. Nah gitu Bang Haji, makanya kalau sharing-sharing Bang Yuda emang itu kan. Iya. Kalau misalnya sharing-sharing itu nggak masalah, misalnya kita ngasih tahu walaupun salah-salah, walaupun agak-agak luput-luput itu kan not financial advice gitu kan, cuma sharing aja gitu, nggak yang terus harus lo harus beli ini, lo harus beli itu kan nggak harus kan, maksudnya tetap aja santai gitu. Yang penting kita udah bisa mulai untuk manage finansial kita dengan lebih dewasa gitu kan. Ada alokasi buat investasi, ada alokasi buat tabungan, ada alokasi buat konsumsi gitu-gitu kan. Nah, kalau nggak salah Bang Yuda tuh kan juga aktif banget pakai toko kripto kan ya. Berarti harusnya tahu nih apa bedanya sih toko kripto sama yang lagi ramai belakangan nih, yang agak bahaya-bahaya gitu. Toko kripto katanya tertarik sponsorin Jambore Stand Up Indo tahu? Ih keren. Jadi toko kripto sekarang lagi sponsorin ini Bang. Apa namanya? Just Go to Campus. Iya, soalnya waktu itu adalah salah satu orang TV bilang, "Ini toko kripto mau." Wah, ayo. Wah, keren. Lanjut. Lanjut. Berarti kita bisa Toko kripto tertarik sama dijegal semesta gak Mas? Nggak usah dikit. Komedi show. Yang nonton dikit, mendingan Jambore, scoop-nya luas, udah lebih jelas jualannya. Ya, benar. Bedanya sama toko kripto sama aplikasi yang ramai belakangan ya Mas. Aplikasi yang ramai belakangan tuh, ini mungkin banyak teman-teman yang nggak paham juga bedanya investasi sama binary option tuh apa. Jadi kalau aplikasi yang ramai belakangan itu kan binary option, di mana lu menebak satu kondisi dalam 5 menit atau 30 menit ke depan itu bakal naik atau bakal kalah. Jadi murni tebak-tebakan aja. Kalau tebakan lu bener lu dapat, kalau tebakan lu salah, lu hilang semuanya. Sedangkan toko kripto itu kan lu membeli sesuatu. Jadi kalaupun saat ini nilainya turun, lu tuh nggak kehilangan sama sekali karena barang yang lu pegang itu masih tetap ada gitu. Jadi apa namanya, nggak bener-bener loss gitu kayak kalau di binary option gitu yang bener-bener menang atau kalah. Ini tuh bukan menang atau kalah, ini kalau emang harganya lagi turun tapi ternyata lu percaya kedepannya bakal jauh lebih bagus ini barang yang lu pegang, ya lu bisa nambah lagi koinnya atau tokennya karena emang lu percaya sama teknologinya gitu sih Mas. Yang membedakan mungkin itu ya teman-teman yang mendengarkan. Nah, berarti ada lagi yang penting nih Mas. Gimana tuh? Ada yang penting lagi Bang. Toko kripto ini kan resmi dan udah terdaftar dan diawasi sama Bapepti ya kan. Sebagai pedagang aset kripto tuh kita tuh nggak diawasin sama OJK karena kita nggak finansial, kita lebih ke aset kripto gitu. Yang komoditas sama kita terdaftarnya tuh di Bapepti gitu. Dan yang lain lagi juga kita punya ini beberapa kantor terutama di Jakarta dan di Bali yang Bali. Gue pernah lihat di Bali. Iya. Yang Tokonos bisa main tuh ke tempat-tempat itu buat nanya-nanya lah, buat kepo-kepo gitu. Siapa sih yang ada di balik toko kripto ini gitu. Jadi bukan orang yang nggak jelas, bukan orang yang bakal hilang tiba-tiba gitu. Kita ada tokonya juga, ada tempat fisiknya juga gitu. Terus habis itu juga kita punya tim CS yang selalu siap 24 jam untuk kalau mau nanya-nanya, mau kepo-kepo gitu bisa banget gitu kan. Itu juga penting banget nih. Sama ini cewek Mas, tambahan dari gue kali ya Mas, yang paling penting buat teman-teman yang mau investing atau trading, lu tuh cari aplikasi yang bukanya nggak perlu pakai VPN. Nah, kalau bukanya juga pakai VPN itu kan berarti udah apa namanya nggak terdaftar di Indonesia gitu. Nah, minta pertanggungjawabannya gimana? Ya. Lu mengumpulkan uang dari rakyat Indonesia tapi lu nggak izin ke tempat-tempatnya gitu. Jadi kalau lu aplikasi lu investing atau trading tuh pakai VPN, kalau gue sih milih enggak karena itu nggak terregulasi di sini gitu. Ya, benar banget itu poin yang bagus.
Pinter juga lu, Ling. Iya. Di Bang dikasih catatan Bang biar nggak malu-maluin Bang. Contekan ternyata ya. Ada contekan. Tapi gue pernah memang waktu gue ke Bali itu kalau nggak salah di Canggu ya, Canggu apa Seminyak ya, toko kripto yang di Bali. Di Seminyak. Iya. Daerah Seminyak ya. Waktu kita mau ke arah Canggu sana tuh ngelihat Canggu apa Berawa lupa, gede banget tuh. Terus bangunannya ini lagi apa? Futuristik, Iya. futuristik Ya, bangunannya, keren Kita keren pengennya banget. emang tempatnya kripto banget. Jadi emang kayak gitu tuh. Hmm. Makanya kalau misalnya Tokonots mampir di Bali itu wajib banget buat mampir tuh. Di sana tuh bisa kerja, bisa itu ada coworkingnya juga. Terus Iya, betul. ada CS kita yang di sana gitu. Jadi kalau mau tanya-tanya mau kepo-kepo soal kripto bisa banget tuh di sana gitu kan. Oke. Nah, Jadi sambil healing bisa sambil ke sana gitu ya Mas. iya, Sambil healing. bener. Siapa tahu pulang jadi investor ya kan. Ya, Ya amin, amin. healing di Bali. Nggak cuman ngabisin duit buat main, pulang invest gitu kan. Buat main apa? Siapa tahu cuan lagi. Buat Maksudnya main apa? ke Bali main. Oh. Main ke Bali. Ah. Healing. Ya. Oke. Terus ini kan kebetulan Bang Adi juga belum begitu mulai investasi banget kan ya. Ya, Mungkin Bang Yudo bisa ngasih tahu nih tips-tips apa sih buat milih platform iya Yud. gitu. Bang, cek WhatsApp ya Bang, gue kasih tau WhatsApp aja ya Bang. Gak apa sharing aja di sini biar Ayo Yud, dia tahu kasih kali Yud. gimana nih tips-tipsnya. Apa Tadi kan udah tips ada tuh buat pokoknya kalau bisa hindarin yang harus pakai VPN gitu kan. Ada lagi nggak nih tips Oh ya, buat kan milih kayak gitu tuh? ini untuk platformnya dulu aja. Yang pertama buat Ya. gue tuh pilih platform yang nggak pakai VPN, karena kalau udah pakai VPN itu berarti dia nggak izin dengan resmi ke Indonesia gitu. Jadi itu berbahaya karena kalau nantinya uang lu hilang lu susah minta pertanggungjawabannya kemana. Kalau kayak toko kripto kan itu ada kantornya di Jakarta, ada di Bali juga ada. Yang kedua, cari tempat yang buat depositnya tuh gampang. Kan banyak platform-platform yang kalau lu mau deposit lu tuh transfer uang ke orang transfer ke dompet lu. Nah itu tuh kenapa kita harus mempercayakan uang? Takutnya nih si orang kedua, si middleman-nya ini kabur, lu nggak bisa apa-apa juga gitu. Kayak Rekber ya? Jadi kalau bukan Iya, Rekber Bang, itu biasanya ya kayak semacam Rekber dah, tapi third party. biasanya tuh perorangan gitu ya, third party-nya. Iya, Jadi Rekber. kenapa lu pilih platform yang menyusahkan lu dalam deposit gitu? Padahal banyak platform yang memudahkan lu buat deposit, bisa lewat transfer bank, bisa lewat e-wallet juga bisa kan itu toko kripto kalau nggak salah. Bisa. Terus Apalagi kita pakai GoPay. cari yang Kalau pakai GoPay kita ada cashback nih kebetulan tiap bulan Iya, ada tuh. cashback GoPay. sama ini satu lagi sih, cari platform yang kalau lu mau withdraw-nya simple. Kalau withdraw tuh buat teman-teman yang nggak tahu, withdraw tuh pengambilan dana dari uang yang lu invest buat balik lagi ke rekening lu. Kalau nyari yang apa namanya withdraw-nya susah tuh udah pasti tuh bukan itu kaleng-kaleng lah. Bukan, maksudnya platform yang tidak direkomendasikan. Dan kalau mau trading ya cari yang fee-nya rendah. Kayak toko kripto kalau nggak salah cuma 0,1 ya Mas. Iya, 0,1. Sekarang ini 0,1. Iya kayak gitu sih. Sama ini kali ya, lihat orang-orang di baliknya kali ya, kayak siapa gitu. Benar. Suka flexing nggak gitu-gitu kali ya. Itu ngaruh nggak? Suka ngomong, wah udah banget. Ngaruh sih Bang, maksudnya kan dalam apa namanya dunia platform teknologi kayak gini, kalau lu nggak tahu siapa yang mengelola kan nggak baik gitu. Dan biasanya kalau platform-platform yang kurang jelas itu yang mengelolanya tuh biasanya aplikasinya jalannya di Indonesia tapi pengelolanya tuh jauh di luar gitu. Bahkan kadang nggak tahu namanya gitu. Yes. Itu kayak lu mempercayakan duit lu ke sebuah aplikasi yang dia sendiri nggak mau nunjukin kalau dia itu siapa. Nah kalau di tempat-tempat yang baik kan itu dikasih tahu nih yang foundernya ini kerjanya kedepannya mau kayak gini gitu sih. Ya. Kalau ngomongin flexing sih, sebenarnya kalau flexing asal nggak flexing cuan terus, tapi misalnya flexing fitur, flexing update gitu tuh, menurut gue nggak masalah sih. Itu justru kan jadi informasi buat user baru juga. Tapi kalau misalnya setiap saat cuman flexing cuan juga doang gitu kan agak-agak gitu kan. Ya nggak nyebut sih. Terus
Nggak apa-apa sebut aja. Oh nggak boleh. Oh karena lu pakai akun toko ya, toko kripto ya. Ah, Betul. mau nambahin juga nih buat Ya. Donat sama buat Bang Ajis nih tips-tips untuk terhindar dari illegal exchange. Mau nambahin tadi informasi dari Bang Yuda itu yang pertama kita harus cek dulu izin operasinya nih, diawasi Izin sampai operasi. keberatan enggak. Terus yang kedua tingkat keamanannya nih, kalau misalnya kita ngomongin toko kripto gitu kan, itu kan ada 2FA kayak tingkat keamanan tambahan gitu loh, yang harus pakai autentikator itu supaya semua kegiatan kita di dalam itu tuh kita doang yang bisa punya kontrol gitu, bukan orang lain gitu. Aksesnya ya. Aksesnya benar. Terus habis itu kita harus cek juga aset-aset yang ada di dalam platform tersebut tuh bisa dicek di tempat lain nggak, bisa di track nggak tuh asetnya bener apa nggak. Kalau misalnya di itu kan semua asetnya tuh bisa dicek tuh di CoinMarketCap. Kalau tahu CoinMarketCap itu database koin sama token yang ada di dunia gitu, termasuk ada rankingnya gitu. Yang keempat itu kita juga harus cek fiturnya nih. Fiturnya tuh mempermudah kita untuk trading apa malah bikin kita bingung. Yang pertama itu, yang kedua lengkap apa enggak nih fiturnya nih, ya kan. Terus yang terakhir tuh depositnya gampang kayak yang tadi Bang Yuda udah bilang, sama biaya tradingnya juga diperhatiin. Kalau misalnya ketinggian kan kita mau ambil cuan malah kagak harus di trading fee kan kurang asik juga gitu maksudnya. Oke. Nah, terus buat Tokonauts yang kira-kira pengen kepo lebih lanjut soal blockchain dan aset kripto, itu tuh sebenarnya toko kripto tuh rutin banget buat ngasih edukasi, termasuk yang seru-seruan kayak gini nih sama Bang Ajis sama Bang Yuda gini kan. Nah, tapi kita juga punya nih aplikasi yang bisa diakses oleh semua orang. Namanya Cryptocurrency. Itu tuh bisa di-download di Apple sama di Android. Jadi semua orang bisa tuh. Nah, di situ tuh semua materinya tuh simpel-simpel banget. Semua orang bisa belajar, dan yang paling penting kalau di situ kita bisa belajar sambil dapetin TKO. Tuh, jadi wajib banget. Ya, jadi ini teman-teman yang tadi dengerin tuh Cryptocurrency itu platform atau aplikasi di mana lu belajar tentang cryptocurrency. Jadi lu terjun ke cryptocurrency-nya tuh bukan karena cuma ikut-ikutan doang. Karena kalau ikut-ikutan doang kan takutnya pas nanti rugi kan nyalain orang. Nah, kalau lu download si apa nama aplikasi? Cryptocurrency, Bang. Tulisannya? Cryptocurrency. Tulisan Crypto KRIP. Tulisan Inggris ya? Pakai K. Pakai K. KRIPTO. Varsity. Jadi buat yang baru mau mulai gitu, misal nggak ngerti tuh apaan tuh kripto. Nah, di sana tuh dijelasin. Apa kan kripto itu teknologi dasarnya teknologi blockchain. Blockchain itu apa dijelasin gitu. Jadi masuk investing cryptocurrency-nya tuh nggak cuma berdasarkan to the moon gitu sih. Ya. Jadi bisa belajar banget tuh kalau misalnya pengen lebih serius mendalami dunia blockchain dan aset kripto gitu. Jadi bisa di Cryptocurrency, dan jangan lupa itu nanti bakal ada ini juga ada fitur-fitur yang kita bisa dapetin TKO sambil belajar gitu. Jadi win-win lah buat kita semua gitu kan. Nah, ini ada blockchain, ada aset kripto ya, dompet kripto di Cryptocurrency. Keren. Yes. Keren. Lengkap lah pokoknya, dan itu selalu update gitu. Nah, kita juga di Toko Kripto tuh bisa dapetin income pasif lewat program referral loh. Kayak misalnya Bang Yuda nih kan. Bang Yuda kan juga ini kan ya, apa namanya? Sering sharing referral gitu. Terus nanti bisa dapat keuntungan dari situ juga. Sampai berapa, Bang? Keuntungannya, Bang? Coba sharing dong. 20% ya, singkat ya, kalau nggak salah ya. Keren. Gokil kan? Tapi teman-teman yang dengerin ini kan hitungannya kalau lihat, nah ini tuh beda sama yang lagi rame di belakangan. Kalau belakangan kan gua mendapatkan keuntungan dari kerugian orang lain kan. Bukan gua, maksudnya orang itu dapat keuntungan dari kerugian orang lain kan. Nah, kalau yang di toko kripto tuh nggak gitu. Jadi yang didapetin dari kalau affiliate, lu semua juga bisa ikutan daftar itu dari biaya transaksi yang dilakuin setiap lu transaksi. Kalau lu pakai referral code orang tertentu, dia dapat dari si biaya transaksinya, bukan dari kerugian atau keuntungan lu. Beda, pokoknya beda, takutnya dianggap sama. Ya, beda banget. Malah lu baru bangun rumah lagi, Ling ya. Iya.
kalau di sini malah kita kayak Bang Ajis tuh malah lebih sedih kan kalau misalnya teman-teman yang diajakin tuh malah nggak cuan gitu kan. Pengennya juga cuan-cuan bareng. Iya. Ya. Nah kan. Jadi Ya, itu dulu gitu. tuh ada yang bikin kita kan collab sepatu sama salah satu brand lokal. Nah, mereka tuh satu kantor main kripto, makanya gue penasaran. Wah, seru nih kayak gitu. Iya, emang paling seru tuh kalau misalnya kita bisa trading bareng, discuss gitu, terus sharing-sharing gitu kan. Trading Kalau alis misalnya kan? kita cuan-cuan bareng gitu, asik banget. Trading alis. Trading Itu alis. keren. Bukan dong, Bang. Iya, iya, salah. Alis. Sulam alis. Pengen makanya gue keling nih harus keling nih gila ya nggak mau ngajarin gue. Di sini baru dia sosok baik tahu kalau aslinya mah dia pelit. Gue ngerinya ini, Bang. Gue ngajarin lu bukannya investing malah ngonten tentang investasi, Bang. Kalau lu ngonten tentang investasi, kalah gue, Bang. Nggak dipakai lagi gue. Woi, gila. Iya bener rebutan konten. Jabatan konten. Gitu tadi kayak mungkin bisa sih Bang Ajis kalau misalnya mau nanya sama Bang Yuda tuh. Gue udah nyatet nih pertanyaan gue nih. Benar gitu. Halo. Nanti juga Bang Yuda bisa share referralnya ke Bang Ajis kan lumayan. Iya, ya. Sama ke toko lain juga nanti bakal kita share deh. Tapi lu harus ngajarin gue beneran nih, kalau enggak gue nggak mau pakai referral lu. Itu Bang, ngajarin Bang. Boleh, Bang. Nah, ini kan kalau kulihat-lihat nih udah banyak nih yang pengen pertanyaan pengen dijawab nih. Kita langsung pilih aja yuk 5 orang yang Ntar lu, gue mau nanya dulu. Wah, ini apa, Bang? Ajis dulu. Bisa. Tadi kan udah dijelasin tuh bedanya sama yang itu link sama yang Ya. apa? Sama yang binary option itu kan. Nah, kemarin tuh gue juga udah lihat-lihat nih. Bentar, mana yang capturean gue? Ya hilang lagi. Ya udah, intinya nih si kripto ini koinnya itu banyak ya? Benar, banyak banget. Nah, kita gimana cara bedainnya, Link? Yang, ini kayaknya ini kayaknya ini nih gitu. Oh, oke. Maksudnya ini oke ya, ini enggak gitu. Jadi Bang, kripto itu kan salah satu, Mas kalau gue salah tolong perbaikin ya Mas. Siap. Jadi kripto itu kan ini Bang, kenapa lu beli koin kripto tuh yang lu beli sebenarnya bukan koinnya Bang, tapi teknologi di belakangnya. Sama utilitas apa yang bisa lu dapetin dari koin tersebut. Gue tahu ya, gue nggak mikir koinnya ada ya, gila lu ya. Iya. Tahu lu gue. Iya. Bukan koinnya nongol kayak tumbler lo, bukan lo. Gue tahu, ngerti. Gila lu, Ling. Nah, terus? Yang harus dipahami selain koinnya emang bentuknya digital. Nah, lu kalau beli koin tuh yang lu harus tahu teknologi apa yang mereka pakai, Bang. Jadi kalau koinnya ini cuma sekedar tren-trenan, itu kalau bisa jangan dibeli karena takutnya kalau trennya udah hilang, ini koinnya bakal rapuh. Kayak misal ada kejadian Squid Game coin. Itu waktu Squid Game lagi rame-ramenya, itu koinnya naik kalau nggak salah 1.100% ya Mas? Dalam waktu 1 minggu ya? Tinggi banget. Pokoknya 100.000% tuh Bang, satu minggu. Tapi waktu Squid Game-nya akhirnya nggak tren lagi, ini koinnya yang harganya udah segini berubah langsung jadi 0 gitu. Karena dia bener-bener cuma berdasarkan tren. Jadi kalau misalkan mau beli aset kripto, cari yang teknologi di belakangnya tuh yang bagus. Misal salah satunya anggaplah kita ini TKO kenapa direkomendasikan juga. Pertama, dia koin yang berasal dari platformnya, dan jadi selama platformnya ini hidup, berarti kan koinnya ini hidup Bang. Maksudnya koinnya ini udah ada pasarnya gitu, udah ada komunitasnya. Yang kedua, koin-koin yang emang disokong sama teknologi yang dipakai, misal salah satunya Ethereum. Kan teknologi blockchain paling ramai itu Ethereum ya Mas, kalau nggak salah ya Mas. Nah, jadi selama semua orang pakai teknologi mereka, koin mereka tuh kemungkinan besar akan tetap hidup gitu, karena penggunanya banyak gitu sih Bang. Jadi kalau koin yang cuma berdasarkan tren, kayak misalkan e-coin, gitu ya, asik, yang gitu ya, ya, yang cuma teriak-teriak to the moon tanpa ada apa yang mau dia jual, itu sebaiknya dihindarin, karena lu
kayak abis lu beli ini yang lu dapat apa gitu sih. Ya Nah, kalau untuk kalau ngecek itu semua, kalau beli cuman buat di repost story mah buat apa ya? Iya bener. nah untuk ngecek itu semua tuh sebenarnya kita bisa cek di CoinMarketCap itu yang tadi kita bilang. Nah, kebetulan semua aset kripto yang ada di toko kripto tuh bisa dicek di sana semua. Nah, di situ juga kita bisa cek white papernya. Nah, di white paper itu tuh kayak rilisan dari projectnya itu untuk tahu nih detailnya nih dia roadmap mau gimana, kedepannya mau gimana, terus orang-orang di baliknya siapa gitu, terus sekarang lagi sampai mana itu tuh diceritain tuh di white paper. Jadi kalau misalnya kita mau investasi di aset kripto itu penting banget buat dibaca gitu, dan itu semua ada di Iya. CoinMarketCap, bisa dicek satu-satu tuh gitu, termasuk TKO juga ada situ gitu. Kayak gitu kan. Iya, sama ini pokoknya cari koin yang kan cryptocurrency itu berbasis komunitas ya, Bang. Cari Sorry. tempat yang emang Aset yang kripto. basis komunitasnya itu aset kripto itu kan berbasis komunitas penggunanya ya sejauh ini. Jadi cari koin yang komunitasnya itu emang udah terbentuk gitu. Kalau gue sih ya dibanding cari yang masih masih merintis, mending cari yang udah stabil karena itu meminimalisir resiko kayak gitu. Betul. Pokoknya kita harus riset lah untuk bisa dapetin aset kripto yang ideal gitu, yang menurut kita percaya sama programnya, terus kebetulan juga bikin kita cuan juga. Itu tuh memang kita harus riset setiap hari gitu. Jangan cuman kita ngobrol sama orang terus orang itu beli apa kita ikutan, itu namanya FOMO sih. Jangan sama lagi gitu. Iya. Semua harus kita riset sendiri gitu. Makanya nih konten-konten Bang Yuda juga itu juga sebenarnya cukup bikin kita senang karena itu juga bikin orang-orang tuh lebih melek finansial dan investasi gitu. Itu kita senang banget sih sama orang-orang kayak gitu kan. Nah, Enggak, kalau gue ini mas, bukan orang lebih melek investasi, mas. Mungkin kontennya jadinya orang jadi sadar kalau investasi itu nggak selamanya bakal naik, ada kemungkinan turun juga gitu. Jadi lebih membumi gitu lah. Gitu kali ya. Tapi benar tadi tuh yang dibilang kalau orang kita tuh jangan ikut-ikutan karena bakal hanya jadi FOMO kan. Sama kayak baru punya uang berapa, terus wah langsung mau ini, langsung mau itu. Padahal kan sebenarnya juga lu bisa aja diatur dulu kan, nanti dulu gitu maksudnya. Jangan kalau lu belum oke banget, terus gue ada duit sekian juta nih, gue beliin apa, gue beliin investasi apa gitu kan. Iya kalau gue akhirnya mikirnya gitu tuh bang, maksudnya investasi kan buat masa depan, tapi gimana lu mikirin masa depan kalau masa sekarang lu tuh masih belum baik gitu. Ya. Belum tentu lu hidup sampai sana ya, jadi diamanin dulu yang sekarang, kalau emang udah aman baru tuh mulai investasi tuh. Biar kalaupun nanti investasi nggak pakai uang dingin, nggak pakai uang panas gitu. Ya, banget sih itu. Sama hati-hati sama investasi bodong itu tadi kan. Ya, makanya harus pinter-pinter pilih platform juga gitu. Sama kayak LDR loh. LDR tuh pacaran lama tapi nggak nikah itu termasuk investasi bodong loh. Bahaya. Ini kayak curhat sih. Bener sih lagi. Yuk kita langsung aja bacain pertanyaan dari Tokonauts. Boleh. Nah, bentar ya, kita cari dulu pertanyaannya yang oke, yang mana. Di mata gue kelihatan ring light gue tuh. Link. Bang, mending pakai ini bang, jadi mata lu nggak ada ininya loh. Ya, ini nggak ada buletannya loh. Ribet, ini ada tempatnya. Oh, ada pegangannya, bener ya? Ya. Pertanyaan pertama dari Oki Laswardi. Ini kan kita kan habis THR nih. Kira-kira Bang Yuda sama Bang Ajis nih THR buat apaan sih? THR tuh dialokasiin buat apaan sih kemarin? Gua kagak kerja nih bang, kagak ada THR nih gua bang. Iya, kita nggak punya kita THR. Kita nggak pernah loh gue ngerasain. Dulu sih waktu kerja di PH gue ngerasain THR, ini nggak pernah ngerasain THR deh. Kalau dulu buat apa tuh? Tapi THR. Dulu kan gue kerja di production house. Gue kan bikin iklan gitu loh. Astrada dulu gue. Gue dapat THR tuh, tapi THR gue nggak sama kayak THR kru atau karyawan yang setahun udah, karena gue gabungnya baru 3 bulan, 4 bulan. Gue dapat THR bukan setengah gaji malah. Berapa gaji gitu. Tergantung bulannya. Tapi gue ngerasa senang juga. Nah, teman itu terakhir dapat THR. Pertama dan terakhir maksud gue dari kerjaan ya. Gitu.
Jadi nggak Abang tahu Yuda buat belum apa. pernah Sih nih. kalau gue dapet THR tuh ya pas kecil gitu. Maksudnya dari saudara, dari orang tua, dari sepupu-sepupu yang udah kerja tuh datang dikasih ya. Cuma kalau THR yang gue dapet dari kecil tuh gue rasa gue tuh pas itu kena investasi bodong. Gimana tuh? Itu investasinya tuh berbentuk ini mas, berbentuk orang tua yang ngomong sini uangnya mama pegangin. Nah itu tuh Ah, investasi bodong tuh. ah, Karena habis taruh di sana nggak bisa balik tuh, duitnya nggak bisa balik, nggak bisa lu withdraw tuh nggak bisa tuh. Gak bisa tarik lagi ya. Iya kalau lu mau tarik pasti diungkit-ungkit. Dari kecil emang lu makan gue suruh bayar. ah, iya lagi bener. Itu investasi bodong tuh. Investasi bodong yang dikelola sama keluarga sendiri. Oh, kalau sekarang berarti gue juga kena itu gue. Kena investasi bodong nih. Enggak, berarti gue adalah investor yang dibohong-bohongi malah nih. Iya. Jadi kalau menjelang bulan Ramadan nyokap gue tuh suka, lo ada duit berapa? Ini rumah mau kita renov, mau kita cat. Tapi udah 4 tahun nggak pernah ada perubahan. Iya, gue baru inget. Tapi di setiap tahun mintanya. Terus daftar minta bang. Sekarang dia lagi pulang kampung ke Medan. Iya. Oh, baru inget Iya, Iya juga. iya. Gue investor yang nggak menghasilkan juga kan. Iya. Iya. Apa ini kayak apa ngerasa ini? Apa? Kenapa mas? Uang panas tuh. Uang dingin. Kalau uang panas alokasinya bukan ke keluarga. Ke yang Kalau uang panas nggak bisa nggak bisa apa? Gimana? Kayak yang mana bang? Kalau uang dingin ke keluarga, uang panas nggak Hmm. boleh ke keluarga. Kalau uang panas itu ke orang-orang yang kaya keluarga gitu. Iya, bisa. Kalau uang panas tuh nggak bisa dipegang bang. Nah, Karena Uang kalau panas. uang dingin bisa digini, kalau uang panas gini. Lanjut. Maaf. Oke, ada uang panas. pertanyaan lagi nih. Ada panas. Dari Fadil X 2001. Ini mungkin bisa dari ke ini ya, Bang Yuda ya. Cuma dari investasi kripto udah buat apa aja, Bang? Aduh, nih gue cerita sedih dikit aja kali ya. Jadi gue tuh cuan banget mas di bulan puasa tahun lalu mas. Dogecoin. Beli 900 jual 10.000. Wah, mantap banget. Oh. Ngeri banget ya. Cuma waktu itu gue tuh orangnya masih yang serakah dan ikut-ikutan. Jadi akhirnya dari gue beli Dogecoin, kan cuannya gede banget tuh ya. Gue serakah, gue masukin lagi di BitTorrent, BTT. Sekarang harga BitTorrent 0. Jadi belum jadi apa-apa tuh, jadi cerita doang tuh mas. Itu sih. Agak ini sih. Pelajaran sih sebenarnya. Itu. Ya. Itu pelajaran sampai akhirnya sekarang gue, ya, tapi itu jadi pelajaran yang gue nih banget, yang ngena banget di gue. Kayak gue waktu itu pas beli BitTorrent tuh murni karena ikut-ikutan, ramai apa yang dibahas di sosmed gue ikutan. Padahal gue tahu nih secara teknologi dia bukan salah satu teknologi yang paling gede gitu kan. Dan gue nggak bisa nyalain siapa-siapa gitu. Ya. Iya sih, ya mau gimana lagi ya kan. Terus Cuma itu dapat konten dah, itu yang gue dapat tuh mas ya. Dari investasi kripto dapat konten. Dapat materi stand up 5 menit ya. Lumayan ya. Betul. Ya ini nih mungkin Bang Haji juga bisa nih belajar kayak gitu dari orang yang udah ngerasain gitu, nggak harus ngerasain sendiri. Dari sharingan orang yang pernah ngerasain pahitnya aja dulu gitu kan. Siap. Iya. Soalnya turun bareng, tapi pahitnya tuh nggak usah pahit bareng gitu kan. Oh, iya. Kan? Kita sebenarnya udah ngatur waktu ketemu. Di bulan-bulan kemarin lah. Tapi kelingnya tuh sibuk dia. Susah dia. Ya. Udah ngatur waktu, gue mau ke Depok, ke rumahnya. Cuma emang rumah gue berpindah-pindah mas, jadi pas Bang Ajis ke Depok, rumah gue tuh di mana? Iya. Emang bisa geser rumahnya, jadi belum sempat. Emang biar gak kepantau orang pajak kan? Udah samperin. Mungkin bisa ketemu di sini juga nih kalau mau. Wah iya. Oh iya di Tihap. Iya kan bisa kan. Benar-benar di Tihap juga gitu.
gitu kan. Siapa tahu kita Tiap bisa tuh di ngobrol mana? juga bareng. Di daerah mana? Di Pasar Senayan. Ada di Wah, deket. Google. Deket dari kantor. Ayo, Link, kapan Link? Boleh, boleh. Bisa nongkrong Sekarang ya, sini yuk. kan. Sekarang ya, yuk. Iya, iya, iya. Jadi Nah, gak? ini ada pertanyaan lagi nih. Sekarang apa gimana? Ayo. Ah, 5 menit lagi aja, Bang. 5 menit lagi, Bang. Oh, ya udah dah. Ini Yaudah lagi. ada toko yang kepo. Abis ini selesai bisa nih kita kumpul ya kan. Ya, ayo. Harapan Bang Yuda ini dari David Jayas 88. Harapan Bang Yuda sama Bang Ajis tentang toko kripto ini apa? Toko kripto harapannya gimana sih toko kripto ke depannya? Harapannya Ayo, semoga harapan. toko kripto bisa menjadi tempat buat orang-orang yang penasaran sama kripto dan tidak salah jalan ya. Tidak salah jalan. Ya, dan harapannya semoga toko kripto jadi sponsorin Jambore ya. Mantap. Nanti bisa diobrolin lah sama dia. Tapi ini sih, bener. Sama ini sih mas, harapannya toko kripto jadi tempat yang selalu ngasih edukasi gitu, karena kita kan masyarakatnya gede banget ya, yang belum paham sama cryptocurrency, tapi banyak orang yang berfollowers, yang banyak orang yang berpengikut, langsung itu tuh mas, langsung ngambil jalan pintas, langsung bikin token sendiri, dan dia token sendiri di marketnya itu untuk orang-orang awam. Jadi takutnya kalau si orang ini nggak mengedukasi, yang orang awam ini ikutan, nantinya dia rugi, yang kena kan seluruh komunitas cryptocurrency di sini gitu mas. Jadi harapannya ya semoga toko kripto makin terus mengedukasi, walaupun sekarang kan udah ada Cryptoversity juga tuh yang dibuat gratis buat teman-teman biar bisa belajar. Harapannya itu makin digencarkan lagi sih. Dulu tuh jujur ya, gue tuh dulu jujur banget nih, gue nggak bohong ya. Dulu tuh gue ngerasa toko kripto tuh kayak apaan sih nih, ngapain sih, mau ngapain lu di sini, mau apa segala macam. Sekarang masih kayak gitu pikiran gue masih. Jangan dong, ganti dong bang. Sekarang beda dong. Sekarang beda karena gue lihat, maksud sama ya, kalau sama aneh juga ya. Iya. Kalau sekarang tuh kayak ngerasa, oh ini bisa buat jadi, ibaratnya gimana ya, kayak lu kalau pengen ngelakuin sesuatu tuh ada yang jagain lah. Gitu kali ya, kurang lebih ya. Jadi itu karena kan ya bisa dibilang ini kan hal yang baru kan, hal yang baru banget di Indonesia. Hitungannya belum sampai 10 tahun. Kayak stand up. Nah, kayak stand up kan dulu tuh awal-awal kan banyak apa sih? Cuman gara-gara ada stand up Indo, akhirnya kebentuklah tuh orang-orang yang pengen stand up tuh kejaga gitu, nggak salah langkah. Nah, ini dengan ini harapan gue stand up Indo bisa sukses kayak gitu, dan toko kripto juga bisa, dan kita bisa merger dalam sebuah acara di mana toko kripto ngasih modal kepada stand up Indo. Gitu. Bener mas, kalau nggak mas. Kita kemarin tadi omongin di grup, kalau nggak ada modal itu kita ke Malang naik bis mas. Keling, jangan ngomong dulu. Masih rahasia. Oh iya, sorry, maaf. Sama ini sih, itu yang gue seneng lagi tuh, karena kan emang komunitasnya masih baru nih mas. Yang sama cryptocurrency juga belum banyak. Jadi yang menyenangkan adalah ada platform yang jadi tempat beli dan jual cryptocurrency, tapi dia ngasih edukasi gitu. Jadi dia bertanggung jawab sama orang-orang yang nantinya akan menggunakan platformnya gitu bang. Nggak cuma nih yaudah lu beli di gua, lu jual di gua, terus lepas selain itunya gitu sih mas. Ya, iya sih bener. Oke, mantap. Kita ada pertanyaan lain dari Yusefin 27. Ini semua namanya angka ya? Iya, kebetulan lagi tren. Soalnya kayak anaknya Elon Musk, ya. Elon Musk. Oh iya, Elon Musk yang baru beli Twitter. Dogecoin langsung naik, gila banget Dogecoin. Iya. Ini tips milih koin atau token yang bagus dong bang, biar nggak salah pilih dan merugi gitu. Ini tadi udah kan? Tadi udah. Yang paling gampang. Yang paling gampangnya lu cari koin yang emang secara pengguna tuh udah banyak, yang udah stabil koinnya. Koin-koin yang market cap-nya besar. Oke. Gue aja jelasin. Kalau mau nyari koin yang benar itu, teknologi koinnya itu dari apa dulu? Itu harus diingat, satu. Terus siapa nih yang promoin? Itu dua. Ketiga, kalau mau lebih pasti bisa cek di Coin Market. Keren. Betul. Benar banget. Coin Market Cap. Benar. Jadi cari aja tuh yang di atas tuh udah pasti
bagus lah. Kalau yang masih urutan belakang-belakang tuh dan nggak jelas teknologi yang dipakai tuh cenderung beresiko. Nanti Pastiin dulu juga ya, nanti kalian, dulu gitu. pastiin juga kalian itu beli koin emang untuk investasi, bukan untuk di repost instastory-nya. Gitu ya. Betul. Itu Karena itu dia. Itu karena dia. karena di repost story sama orang-orang itu nggak penting, sumpah. Penting. Beneran. Nggak nyebut. Oke, Nggak nyebut, nggak ini nyebut. Sebut aja nggak apa-apa, Bang. Sebut aja nggak apa-apa. pertanyaan terakhir. Semua orang sebel kok. Ya. Pertanyaan terakhir dari David Jaya 88 ini. Kalau Bang Yuda ini lebih ke trader atau investor sih? Sebenarnya style ini kalau beli aset kripto gitu. Sekarang sih udah Jangka lebih panjang. invest. Sekarang sih ini Mas, suka yang investing jangka panjang karena semakin panjang waktu yang lo gunain itu resikonya semakin kecil gitu. Maksudnya kalau lo beli, ayo udah gue percaya nih buat beberapa tahun ke depan koinnya bakal naik atau bakal bagus. Ya udah kalaupun sekarang ada penurunan ya kan gue nggak perlu takut jual sekarang gitu karena emang kebutuhannya kan buat di masa depan gitu. Jadi gue sekarang jauh lebih investing karena untuk meminimalisir resiko karena gue udah pernah ngerasain resiko kehilangan duit gue di beberapa token yang hitungannya nggak jelas nggak jelas programnya, nggak jelas utilitasnya, jadi akhirnya mulai saat itu udah investing jangka panjang aja gitu sih. Ya, bisa. Oke, itu semua udah kejawab. Terus Ini ada Mas, ada yang nanya dulu nih, ada game ada nih Mas. Bang Haji habis lebaran nikah kan? Bang. Gua habis lebaran haji. Habis lebaran haji. Ya udah. Ini pertanyaannya udah bagus-bagus banget, udah kejawab semua. Nah, kebetulan ini udah jam-jam siap-siap buka puasa kan ya. Kita bisa mulai aja buat siap-siap buka puasa buat teman-teman Tokonots, buat Bang Yuda sama Bang Ajis juga. Semoga puasanya lancar-lancar sampai beberapa hari ke depan ya kan. Udah bentar lagi lebaran. Amin. Ya kan? Nah, kalau mau belajar bareng sama toko kripto itu jangan lupa download Cryptoversity, ada di Android sama di iOS. Betul. Gratis, dan kalau di situ kita bisa dapetin TKO sambil belajar juga gitu kan. Nah, ini aku sih secara pribadi seneng banget ya ini Bang Ajis nih ngobrol sama kita setengah jam 40 menit tuh bisa langsung jawab nih ya pertanyaan tentang aset kripto gitu kan ya. Wah, luar biasa ya, banget. Karena gue ini tuh iya kan? Download Cryptoversity. Iya kan? Dan berarti Bang Yuda nih juga sharingnya jago juga nih buat jadi Bang Ajis tuh langsung nangkap gitu kan. Iya kan? Tapi enggak ada bridgingan. Enggak, emang gue yang pinter nangkep, bukan Yuda yang jago ini. Kita bisa lanjut ngobrol lagi ke depannya kan, siapa tahu bisa ketemuan di mana lebih dalam lagi. Kalau Bang Ajis masih mau kepo-kepo sama Bang Yuda juga nih, Bang Yuda juga jangan PHP dong kalau Bang Ajis mau ajak ketemu tuh. Ya. Dijadiin ya kan? Mana kayak di Patal boleh Patal. Patah.